Lalu isolasi lanjutan 10 hari plus makan minum itu jadinya besar sekali. Itu baru satu cerita. Ada satu cerita lagi tentang satu keluarga, 4 orang, yang baru datang dari Sydney, Australia. Mereka pemegang izin permanent residence di sana. Sesaat sebelum terbang ke Indonesia, mereka sudah diswab PCR dan negatif semua. Di Jakarta, mereka masuk karantina dan dites PCR mengikuti prosedur tim dokter Satgas di bandara. Dari berempat, 3 negatif dan 1 positif. Sang ibu meminta agar ada tes ulang PCR pada anaknya itu. Tapi dokter Satgas menolak dengan alasan tidak boleh ada tes PCR tandingan. Si dokter kemudian memaksa anak itu harus isolasi mandiri di sebuah hotel yang sudah ditunjuk. Tarifnya 25 juta rupiah untuk 14 hari dan harus lunas dibayar di buka. Karena terdesak, si ibu bersedia membayar. Tapi pemerasan belum berakhir. Si anak harus diantar pakai ambulans ke hotel dengan sewa sekali antar 1,8 juta rupiah. Setelah tawar-menawar, akhirnya dicapai harga 900 ribu rupiah. Jadilah anak itu dimasukkan ke hotel. Sehari setelah menginap, si keluarga ini berinisiatif melakukan tes PCR lagi terhadap si anak. Ternyata hasilnya negatif. Mereka pun mendatangi dokter tim Satgas yang menyatakan si anak positif COVID. Mereka akhirnya boleh pulang, tapi uang 25 juta rupiah yang sudah dibayarkan tidak boleh diambil kembali. Ini semua namanya pemerasan. Memang seperti saya katakan, saya tidak mendengar langsung dari orang yang mengalami. Tapi kalau ini benar terjadi, kerja kolektif ini harus segera dibongkar. Ini adalah kejahatan serius. Ada banyak pihak terlibat. Ada dokter, Satgas COVID, bandara, ambulans, dan hotel. Mereka memang nampaknya memusatkan sasaran pada orang-orang yang nampaknya banyak duit. Jadi mereka memilih-milih korban. Orang yang biasa-biasa saja tidak akan dijebak. Dan pemerasan ini terjadi bukan pada 1-2 orang, melainkan pada banyak orang. Tahun lalu kita sebenarnya sudah mendengar kasus seorang perempuan penumpang pesawat yang diperas dokter Satgas COVID di bandara. Si gadis Malang ini ditakut-takuti akan dinyatakan terkena COVID kecuali dia bersedia membayar dalam jumlah tertentu. Ketika itu si gadis bahkan mengalami pelecehan seksual. Karena itulah dia melapor sehingga sang dokter diberhentikan dari tugasnya di bandara. Kini sangat mungkin cerita yang saya kutip tadi juga benar terjadi. Saya sudah berusaha cek fakta di internet dan tidak ada satupun penjelasan yang membantah